Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Selalu jaga kesehatan ya, dan tetap tersenyum bahagia. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi menerapkan komunikasi efektif kehumasan. Kalimat motivasi kita hari ini adalah bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas, dan bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit. Model komunikasi yang pertama, model 5R, kedua, model Aristoteles, ketiga, model Laswell, keempat, Shannon and Weaver, kelima, model Scrum. Model 5R. Gambarannya, stimulus akan memberikan respon. Model ini adalah model komunikasi yang paling mendasar, yang merupakan sebuah proses komunikasi aksi-reaksi yang sangat sederhana. Model ini juga merupakan proses perpindahan informasi atau gagasan, gambar, angka, simbol, isyarat, serta kata-kata dapat menjadi sebuah reaksi tertentu. Sifat model ini timbal balik dan mempunyai banyak efek. Setiap efek yang diberikan akan menentukan tindakan berikutnya. Dianggap model komunikasi statis, pada model ini manusia dianggap tidak mampu bertindak sesuai keinginannya, tetapi atas kekuatan atau stimulus dari luar. Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contoh ketika dalam keadaan rapat sedang gaduh, pemimpin rapat memukul meja dengan penggaris. Maka respon yang diberikan oleh peserta rapat adalah terdiam. Model berikutnya adalah model Aristoteles. Gambarannya, pengirim akan menyampaikan pesan kepada penerima. Model Aristoteles bisa dikatakan model retorika atau satu arah, termasuk model yang sederhana, hanya penyampaian pesan satu arah yang statis, tidak memuat unsur lainnya, seperti media atau saluran, hambatan, umpan balik. Sangat cocok digunakan seseorang yang berpidato di depan khalayak untuk mengubah sikap atau pandangan mereka. Dimaksudkan dengan sengaja oleh pengirim pesan untuk membujuk penerima pesan agar menerima apa yang disampaikan. Model Laswell. Gambarannya, siapa memberikan pesan pada media, kepada siapa, dengan efek apa. Model Laswell membagi 3 fungsi dari komunikasi, sebagai pengawasan lingkungan, sebagai korelasi berbagai bagian dalam masyarakat yang merespon lingkungan, sebagai transmisi warisan sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Laswell, tidak semua komunikasi bersifat dua arah. Model Laswell adalah proses komunikasi yang paling mendasar, meskipun Laswell masih belum memasukkan umpan balik yang mungkin terjadi selama proses komunikasi. Fungsi penting komunikasi adalah untuk menyeleksi dan menyingkirkan faktor-faktor yang menghambat efisiensi komunikasi. Hal-hal yang mempengaruhi tindakan komunikasi adalah dalam situasi yang seperti apa dan bagaimana sebuah pesan dikirimkan. Yang kedua, atas dasar tujuan apa komunikator mengirimkan pesan. Ingat, gambaran model Laswell adalah siapa, pesan, media,
kepada siapa, dengan efek apa. Contoh, seorang presiden berpidato di depan rakyatnya. Model berikutnya adalah Shannon and Weaver. Mereka membagi ada 5 elemen yang mempengaruhi proses komunikasi. Yang pertama, information source, yaitu yang memproduksi pesan. Kedua, transmitter, adalah yang menyandikan pesan dalam bentuk sinyal. Yang ketiga, channel atau media atau saluran pesan. Yang keempat, receiver, adalah pihak yang menguraikan konstruksi pesan dari sinyal. Kelima, destination, adalah di mana pesan sampai. Gambaran Shannon and Weaver, information source, menyampaikan transmitter melalui channel, receiver hingga ke destination, akan menemukan noise. Noise adalah segala bentuk gangguan yang terjadi selama proses pengiriman pesan dan dapat mempengaruhi pesan sehingga menyebabkan perbedaan sinyal dari yang semula dikirimkan. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya, saat kita berbicara kepada orang lain. Information source adalah diri kita. Transmitter yaitu mulut kita. Channel berupa sinyal, gelombang suara. Receiver adalah telinga orang yang kita ajak bicara. Receiver tentunya orang yang sedang kita ajak bicara. Noise yang terjadi mungkin yang kita ajak bicara tidak konsentrasi, mengantuk, dan sebagainya, sehingga mengganggu pendengar menerima pesan yang kita sampaikan. Menurut Shannon and Weaver, ada 3 level masalah dalam studi komunikasi. Yang pertama, level A, masalah teknis, yaitu bagaimana cara mentransmisikan simbol-simbol komunikasi secara akurat kepada orang lain. Yang kedua, level B, masalah semantik, yaitu bagaimana simbol-simbol yang telah ditransmisikan dapat disampaikan persis seperti yang diharapkan. Ketiga, level C atau masalah keefektifan, yaitu bagaimana makna yang diterima secara efektif dapat mempengaruhi tingkah laku sesuai dengan cara yang diharapkan. Yang kelima, model Scrum. Ada 3 model komunikasi. Yang pertama, model pertama hampir sama seperti model Shannon and Weaver. Model kedua berkaitan dengan bidang pengalaman komunikator dan komunikan. Scrum berpendapat bahwa komunikasi terjadi saat berkaitan dengan bidang pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan. Model ketiga yaitu komunikasi sebagai proses interaksi antara pihak yang menyandi, menafsirkan, menyandi kembali, mentransmisikan, dan yang menerima sinyal. Gambaran model Scrum: sumber, penyandian, sinyal, penyandian balik ke sinyal, sasaran. Ini adalah model pertama Scrum. Dalam komunikasi manusia, sumber atau penyandi adalah satu orang yang sama. Penafsir atau sasaran adalah orang yang berbeda. Sinyal yang diberikan adalah bahasa atau kata-kata.
Untuk menuntaskan suatu komunikasi, maka suatu pesan harus disandi balik. Model kedua Scrum, sumber atau penyandi atau komunikator dapat memberikan sandi kepada sasaran dan sasaran dapat menyandi balik pesan sesuai dengan bidang pengalaman yang mereka miliki. Semakin besar lingkaran bidang pengalamannya, maka komunikasi akan semakin mudah untuk dilakukan. Sebaliknya, semakin kecil lingkaran bidang pengalamannya, maka semakin sulit komunikator dan komunikan untuk saling berkomunikasi. Model ketiga Scrum tentang penyandian dan penyandian balik. Dalam proses komunikasi, setiap orang berperan sebagai penyandi atau penyandi balik. Kita menyandi sekaligus menafsirkan tanda-tanda yang ada di sekitar kita, kita menerima sekaligus menyampaikan pesan. Komunikasi yang lancar adalah komunikasi yang di dalamnya terjadi penyandian dan penyandian balik yang lancar. Tujuan komunikasi akan tercapai jika kedua belah pihak memiliki ruang lingkup pengalaman yang sama. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu menyenangkan apabila kita ngobrol, kita berkomunikasi dengan seseorang yang memiliki pengalaman yang bersama. Tentu obrolan kita akan lebih seru dan menyenangkan, bukan? Kita lanjutkan ke bagian berikutnya ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Semangat pagi anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.